saya akan segera bawa Saira ke dokter. Saya izin komandan dulu ya, Bu. Kebetulan, komandan, saya minta izin untuk pulang lebih cepat, komandan. Apa? Kamu minta izin pulang? Iya, komandan. Keponakan saya sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Kamu sudah sering minta izin ini. Memangnya perusahaan ini punya nenek moyang kamu? Tapi keadaannya ini darurat, komandan. Ini masalah nyawa. Kalau gudang kita sampai kebobolan dan kemasukan maling, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita semua bakalan dipecat. Saya tahu, komandan. Saya mohon sekali ini aja. Oke, hari ini saya izin. Tapi minggu depan, shift malam kamu saya tambah. Terima kasih. Jadi gimana, Dok, keadaannya? Nggak apa-apa, Pak. Dia cuma demam saja karena giginya mau tumbuh. Nanti saya kasih obat penurun panas ya, Pak. Yakin, Dok? Itu cuma gara-gara giginya mau tumbuh. Kalau bisa, Dok, coba dicek lagi sekali lagi, Dok. Saya takut ada penyakit lain justru. Kalau Anda mau periksa lebih lengkap, di rumah sakit saja, Pak. Di sini cuma klinik. Peralatan di sini terbatas. Maaf dokter, mungkin dia terlalu khawatir sama keponakannya. Maaf ya dok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih resep, Pak. Bu. Terima kasih dok. Rumah sakit besar ya, Bu. Biar jelas semuanya, dicek semuanya. Ya tapi biayanya dari mana? Ibu kasih uang. Nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa saya talangin dulu. Ya Allah Den, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya cuma khawatir Saira ada apa-apa. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Saira, Mama pulang. Saira. Ini ada apa ini? Ah, kamu bawa anak saya. Anak kamu akan saya bawa untuk menentukan utang kamu. Anak ini yang bukannya tentang saya, Pak. Saya nggak peduli. Ya udah tinggal bilang anaknya mending dibawa aja daripada di sini bikin repot aja. Bawa dia. Ya Allah, alhamdulillah cuma mimpi. Jangan-jangan ini firasat. Aku harus telepon ibu. Tapi di sana ini baru jam 2:30 subuh. Loh. Astagfirullahaladzim. Tuhan, maaf Tuhan. Aduh, kenapa saya tidak bawa begini ya? Maaf Tuhan. Nggak apa-apa ya. Kamu kerja sambil ngelamun ya. Kamu mikirin apa? Saya mikirin anak saya di kampung, Tuan. Saya ngerti perasaan kamu. Kalau saya jadi kamu juga saya akan melakukan hal yang sama. Gini. Kalau kamu butuh apa-apa untuk anak kamu di kampung, kamu bilang sama saya ya. Terima kasih banyak, Tuan. Sekarang kamu telepon dia anak kamu. Tapi kan saya jam kerja, Tuan. Nggak apa-apa. Biar perasaan kamu jadi lebih tenang. Pasti kan? Iya, Tuan. Terima kasih banyak. Si Aminah pasti sudah berhasil menggoda Tuan. Pantas aja Tuan selalu membela dia. Nyonya harus tahu.
di jam kerja. Makin seenaknya si Aminah. Saya juga lihat sendiri. Dia genit-genit sama Tuan. Terus dia berani pegang-pegang Nyonya. Awas aja kamu. Aku gak akan biarin ini terjadi. Syukurlah Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Syaira nggak lanjut ya Bu, demamnya Bu. Bu, sebentar Bu, nanti Aminah lanjut lagi ya Bu, nanti Aminah telepon lagi. Assalamualaikum Bu. Ana, kamu ambil handphonenya. Sini HP kamu. Jangan Mbak, ini handphone saya buat saya telepon ibu saya di kampung. Ya udah sini. Mbak, sini. Jangan Mbak. Sini. Jangan Mbak. Tolong kembalikan handphone saya. Enggak. Jangan mentang-mentang suami saya kasih kilogram buat kamu. Kamu bisa seenaknya ya. Uang buat apa itu Mas? Bawa Syaira ke rumah sakit. Kan udah dibawa ke klinik Mas. Ya, di klinik kan perlengkapannya kurang lengkap. Dan saya pengen dia dirawat dan dicek secara lengkap. Bagus Mas, biar dia tahu dia penyakitnya dari mana. Iya, makanya kamu setuju kan kalau misalnya saya bawa Syaira ke rumah sakit besar? Karena menurut saya bengkak di pipinya itu nggak wajar. Setuju aja sih Mas, tapi nggak pakai uang kita. Uang kan masih bisa kita cari. Mas, terserah Mas Denny mau cari uang di mana. Yang jelas nggak pakai uang tabungan kita. Lagian ujung-ujungnya kayak bapaknya, mati. Lina. Astagfirullahaladzim. Dok, jadi gimana hasil labnya? Dari hasil lab, sepertinya bengkaknya ini bukan karena tumbuh gigi, Bu. Kan Bu, kecurigaan saya. Sakitnya apa dok? Tunggu. Ada apa ini Mas? Syaira sakit tumor. Mas, apa yang aku bilang? Dia tuh udah kayak bapaknya. Lina. Jaga dong perasaan Ibu Nani. Orang lagi kena musibah juga. Mas, yang mesti jaga itu perasaan saya, bukan perasaan mereka Mas. Semenjak ada mereka, perhatian Mas itu sama mereka, bukan sama saya lagi. Tuh. Gak usah tanya, urus aja keponakanmu itu. Lina. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aku memberitahu Aminah tentang hal ini? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit cucu hamba ya Allah. Ngapain? Apa yang harus saya kerjakan ya? Saya mau kamu ke atas sana benerin genteng yang bocor sebelum turun hujan, ngerti kamu? Tapi saya takut ketinggian Nyonya. Ya kalau memang kamu nggak sanggup, silakan kemasi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Masa begitu aja nggak bisa sih kamu? Kalau saya masih muda, saya yang kerjain. Gak bakal nyuruh kamu. Bantu males. Buruan. Baik Nyonya, saya coba. Buru. Benar. Kamu banget.
suruh panggil dokter sih? Kalau lukanya serius gimana? Kalau dia kenapa-napa gimana? Tuan, nggak apa-apa Tuan. Saya cuma terkilir aja kok Tuan, nggak apa-apa. Selama Aminah kerja di sini, dia menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Apapun yang terjadi sama dia. Panggil dokter cepat. Kamu telepon aja sendiri. Lebih baik Tuan ke dalam aja, temenin Nyonya.